Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Fi ayyi yawmin nahnu al-an? Fi yaumil khamis. Wa fi ayyi darsin nahnu al-an? Taib, nabda bismillah. الدرس اليوم الخميس 26 November. الدرس درس العقيدة. طيب. Hari ini karena kita ingin mengejar bab yang ke-6, maka PHP ditiadakan. Gantiannya buku catatan kalian setelah pelajaran ini dikumpulkan. Siapa yang lengkap maka dia akan dapat nilai 200 PHK. Sebentar. Buku catatan yang masih di kamar kumpulkan nanti kalau saya ke masjid, baik itu siang ini, sore ini, malam ini. Pokoknya batasannya hari ini. Kalau besok sudah saya nggak terima. Ya, nggak, sampai isya saja. Ya, isya terakhir. Ya silahkan. Pokoknya isya paling terakhir. Isya paling terakhir. Paham? Farid. Fadhal. Syifa. Iya, catatannya harus lengkap dari online. Ya, dari pendahuluan bab 1, bab 2 sampai bab 6 sekarang insyaallah. Nulisnya pokoknya semua buku catatan, baik buku catatan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10, kumpulkan semuanya. Saya akan periksa satu-satu. Enggak perlu. Pokoknya dikumpulkan dua-duanya bukunya. Iya, kumpulkan dua-duanya. Dio. Hah? Nulis ulang kalau cukup, pokoknya waktunya paling terakhir isya ini. Setelah itu saya tidak akan terima lagi. 2 buku, 3 buku, 10 buku silakan. Asalkan lengkap. Kalau misalkan yang ininya nggak ada, tapi di buku yang kedua adanya, berarti Saya akan cek. Pokoknya kumpulkan bukunya, entah 1 buku, 2 buku kumpulkan. Yang lengkap saya sudah janji, yang lengkap saya akan kasih nilai 200 PHK-nya. Enggak apa-apa. Yang penting lengkap. Ardan. Angkat tangan tadi? Enggak. Taib. Sekarang Syafiq. Ada sama Irwansyah catatannya lengkap. Ada nggak Irwansyah? Nggak ada. Nggak apa-apa. Nanti saya akan tambahkan. Ya, nanti akan saya tambahkan. Taib. Sekarang kita memulai bab 6. Buka buku tulisnya. Siapkan tangannya. Hari ini kita pegel-pegel bersama. Ya, siapkan tangannya. Bab 6. Razan man yaqra. Habibi Zaki Albani.
Taib, catat makna bab. Makna bab. Makna ayat sudah? Makna bab sudah? Habis itu hubungan bab sudah? Belum. Taib. Makna bab sudah. Coba baca Dika. Makna bab menjelaskan tentang tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Tafsir tauhid adalah secara bahasa dari kata wahda yuwahidu. Wahada yuwahidu. Ya, wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu esa atau tunggal. Secara istilah syariat adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sudah sampai situ? Sama makna la ilaha illallah yang sempurna adalah tidak ada ilat atau Tuhan atau yang diibadahi yang berhak selain Allah. Taib. Hubungan bab dengan ayat, catat. Hubungan bab dengan ayat. Bab ini menunjukkan Evan, hubungan bab dengan tauhid maksud saya. Salam warahmatullah. Bab ini menunjukkan pengamalan tauhid dengan sebenar-benarnya. Bab ini menunjukkan pengamalan tauhid dengan sebenar-benarnya, yaitu bab ini menunjukkan pengamalan tauhid dengan sebenar-benarnya, yaitu tidak menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, yaitu tidak menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, atau berlepas diri dari sembahan selain Allah, atau berlepas diri dari sembahan selain Allah, atau tidak mentaati kecuali Allah, tidak mentaati kecuali Allah, Tadi berlepas diri dari sembahan selain Allah atau tidak mentaati kecuali Allah. atau tidak mentaati kecuali Allah, atau tidak mencintai yang disertai dengan pengagungan kecuali kepada Allah, atau kufur
atau kufur terhadap sembahan selain Allah, atau kufur terhadap sembahan selain Allah. Coba baca Rozan dengan pelan dan suara yang keras. Yang lain yang belum sempat tertinggal melengkapi. Bab 6. Hubungan bab dengan tauhid. Bab ini menunjukkan pengamalan tauhid dengan segala-galanya, yaitu tidak menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, atau berlepas diri dari sembahan selain Allah, atau tidak menaati kecuali Allah, atau tidak mencintai yang disertai dengan pengagungan kecuali kepada Allah, atau kufur terhadap sembahan selain Allah. Ya, itulah pengamalan tauhid yang sempurna di dalam bab 6. Yang pertama yaitu tidak menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah, tidak ada perantara. Itu mengamalkan tauhid dengan benar. Yang kedua yaitu berlepas diri dari sembahan selain Allah. Itu pengamalan tauhid dengan benar. Yang ketiga, tidak mentaati kecuali hanya Allah. Tidak boleh mentaati para ulama, tidak dalam perihal bermaksiat kepada Allah, nggak boleh. Ya, taat patuh hanya kepada Allah. Yang keempat, tidak mencintai yang disertai dengan pengagungan kecuali hanya kepada Allah. Yang kelima, harus kufur terhadap sembahan selain Allah. Itulah mengamalkan tauhid dengan sempurna. Nanti kita akan jelaskan hal ini. Taib. Sekarang dalil yang pertama. Man yurid an yaqra. Habibi, iqra. Suaranya kencang tadi. Silahkan. Dalil pertama, Quran surat apa? Al-Isra ayat 57. Iqra ya Habibi. Baca ayatnya dan artinya. Perhatikan dalil 1, Quran surat Al-Isra ayat 57. Catat makna ayat. Itu 57 57. Di buku ada Akbar 57. Saya ini dulu cita-citanya jadi dokter, jadi tulisannya begini. Tapi nggak kesampaian cita-citanya. Akhirnya jadi kiai. Taib, makna ayat, catat. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang musyrik adalah tentang orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menjadikan para malaikat, para nabi dan rasul, serta orang-orang saleh Saya ulangi, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mensyirikkan Allah adalah orang-orang yang menjadikan para malaikat,
para nabi dan rasul serta orang-orang soleh sebagai perantara, sebagai perantara antara makhluk dengan Allah. Sebagai perantara antara makhluk dengan Allah dalam hal peribadatan. Dalam hal peribadatan. Sekarang lihat gambar saya. Jangan sampai ada yang nulis. Lihat, pahami baik-baik. Di atas ada Allah, di tengah ada para malaikat, jangan ada yang nulis para rasul atau nabi, orang-orang saleh seperti para wali. Kemudian di bawah ada dua jenis manusia. Orang musyrik, orang Islam bertauhid. Lihat, ini ada Allah, para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang saleh dan wali. Sini ada orang musyrik, sini ada orang Islam. Orang musyrik bagaimana? Mereka menjadikan para malaikat, para rasul, para nabi, mereka seru. Apa arti seru? Arti seru adalah mereka berdoa, memohon, takut kepada ini. Dengan tujuan apa? Agar para malaikat, para rasul atau nabi atau orang-orang saleh ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka perbuatan ini adalah kesyirikan. Kenapa disyirikan? Karena menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Ya, perhatikan itu baik-baik. Padahal para malaikat, para rasul, orang-orang soleh, mereka ini sendiri berdoanya kepada siapa? Berdoa langsung kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada siapa? Kepada Allah. Kalian, hei orang-orang musyrik, ngapain kalian kesini? Orang-orang sini aja langsung kepada Allah. Paham nggak? Ya, kalian wahai orang musyrik, ngapain kalian jadikan perantara? Yang kalian jadikan perantara saja, mereka takut kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, mereka berharap kepada Allah. Inilah kesyirikan. Kenapa? Karena menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Adapun orang Islam yang bertauhid langsung berdoa, berharap, takut, taat hanya kepada siapa? Allah.
semata. Hah? Ini orang aneh. Kenapa harus ke sini? Padahal orang-orang sini juga berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Coba ini orang yang cerdas, langsung berdoa kepada siapa? Allah. Berharap hanya kepada Allah. Paham ini? Silahkan digambar. Kalau misalnya orang soleh itu doakan kepada Allah, karena orang soleh bisa kayak lebih sama ya. Ya, kalau orang yang sudah meninggal nggak boleh. Kalau orang masih hidup boleh. Misalkan Dika, Ustadz doakan saya ya, boleh. Karena saya masih hidup, saya masih bisa berdoa. Ya boleh itu. Tapi kalau ini sudah meninggal, nah ini nggak boleh. Gambar dulu silahkan. Saya kasih waktu 2 menit untuk menggambar. Kalau digambar begini lebih mudah dipahami atau tidak? Ardan, ngantuk? Udah gambar belum? Jangan ngantuk. Dicatat apa namanya, keterangan-keterangannya ya Ardan. Ardan kemarin nangis. Kenapa Ardan nangis? Diambil kartu belanja. Apa kesalahannya? Karena meletakkannya. Bukan itu salahnya. Apa kesalahannya? Ada gambaran kalau kemarin tuh kan sebenarnya juga dicek tapi mereka tuh udah tahu pas ini gara-gara ada gambarannya yang bisa sama mereka jadi pas dicek lagi disita. Oh iya. Yang jelas hati-hati ya di sini. Jangan sampai la ilaha illallah, astagfirullah. Sudah? Taib. Catat sekarang. Sudah? Angkat tangan yang sudah. Baik. Tulis hubungan ayat dengan bab. Hubungan ayat dengan bab. Ayat ini menunjukkan mengamalkan tauhid dengan sempurna adalah
Ayat ini menunjukkan mengamalkan tauhid dengan sempurna adalah mengamalkan tauhid dengan sempurna adalah tidak menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Tidak menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Tidak menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Faedah ayat 1. Faedah ayat 1. Haram hukumnya gelas jatuh. Haram hukumnya menjadikan perantara. Haram hukumnya menjadikan perantara para malaikat, para rasul dan nabi, yarhamukallah. Para malaikat, para rasul dan nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ati Muhammadan. Baik. Ayat ini menunjukkan apa tadi?
para malaikat, para rasul dan nabi, serta orang-orang saleh. Dalam ibadah adalah kesyirikan. Dalam ibadah adalah kesyirikan. Baik. Faidah ayat. Dua afwan. Faidah ayat 2. Al-wasilah tulisannya begini. Al-wasilah. Faidah ayat tadi 1 sudah, sekarang 2. Al-wasilah. Maksudnya adalah mengerjakan yang diridhai oleh Allah. Al-wasilah maksudnya adalah mengerjakan yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah. Al-wasilah maksudnya adalah mengerjakan yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah. Bukan menjadikan perantara. Bukan menjadikan perantara. Nah, Razan, ikhtar man yaqra dalil yang kedua. Jadi al-wasilah itu bukan berarti menjadikan perantara, malah mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah agar dekat dengan Allah. Saya beri contoh. Saya kasih sedekah kepada Akbar 10.000. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah bersedekah kepada Akbar, mudahkan rezeki saya. Itu namanya mengerjakan apa? Al-wasilah. Ya, mengerjakan hal yang diridhai oleh Allah agar bisa dekat kepada Allah. Paham ini? Baik. Sekarang man yang yaqra? Silakan Ardan, yaqra. Wa idz qala artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanmu, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadamu. Catat makna ayat. Makna ayat. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri. Saya ulangi, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang disembah. Yarhamukallah.
apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya, yaitu berupa berhala. Saya ulangi, ayat ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu berupa berhala. Kemudian hubungan ayat dengan bab. Hubungan ayat dengan bab. Ayat ini menunjukkan hubungan ayat dengan bab. Ayat ini menunjukkan hubungan ayat dengan bab. Ayat ini menunjukkan bahwa mengamalkan tauhid dengan sempurna adalah dengan berlepas diri dari sembahan selain Allah. Dengan berlepas diri dari sembahan selain Allah. Dengan berlepas diri dari sembahan selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Pencipta, dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Pencipta. Dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Pencipta. Faidah ayat. Faidah ayat. Wajib membenci kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Wajib membenci kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ikannya ada yang besar nih. Wajib iya, nanti dibetulkan. Nanti disediakan oleh pesantren pancingannya. Insya Allah nanti pas habis PAS. Ya. Sekarang lagi minggu tenang PAS, harus belajar. Apa tadi? Ya. Walaupun kerabat paling terdekat. Walaupun kerabat paling terdekat. Siapa di sini orang tuanya yang kafir? Siapa di sini kakek neneknya yang kafir? Kakek nenek? Apa agamanya? Kristen. Maka wajib kita
membenci kesyirikan yang ada pada mereka, tapi tetap berbuat baik, menghormati, tapi mencintai tidak boleh. Ya, menghormati boleh, berbuat baik boleh. Nah, ini contoh ya. Ini wajib. Lihat Nabi Ibrahim. Beliau berlepas diri dari bapaknya dan dari apa yang disembah oleh bapaknya. Paham ini? Faedah yang kedua. Faedah ayat sudah belum? Hah? Faedah yang kedua. Faedah yang kedua yaitu ya nanti di sama Adam Zain. Faedah yang kedua, hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Buktinya apa? Hidayah di tangan Allah. Buktinya apa? Syifa. Apa? Apa di ujung ayat? Dia Iya, contohnya apa? Ayat itu contohnya. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, kekasih Allah. Bapaknya tapi tidak beriman. Contoh yang lain lagi. Siapa? Paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi pamannya tidak beriman. Ini menunjukkan hidayah di tangan siapa? Allah. Contoh yang lain lagi. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, tidak beriman. Padahal suaminya adalah seorang Nabi. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun beriman. Fir'aunnya pengaku Tuhan. Paham? Ini menunjukkan hidayah di tangan siapa? Allah. Paham ini? Maka banyak-banyak minta doa. Kita saja nih yang sudah belajar agama, sudah jadi santri, saya jadi pimpinan pesantren, saya belum tahu, kita belum tahu kita mati di atas Islam atau tidak. Ya, na'udzubillah, mungkin ada orang menawarkan, nih mau nggak 1 triliun, tapi kamu jadi kafir. Ya kan? Kita tidak tahu. Makanya minta petunjuk selalu kepada Allah. Makanya kita di dalam sholat minimal 17 kali sehari semalam kita baca dinas. Kenapa itu diulang-ulang? Karena kita tidak tahu kita ini diwafatkan dalam keadaan bagaimana nantinya. Paham ini semuanya? Jadi jangan merasa, oh saya sudah santri, pasti saya soleh. Siapa yang bilang? Saya sudah santri, pasti saya surga. Siapa yang bilang? Karena akhir kehidupan seseorang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Baik. Ayat yang ketiga, man yurid an yaqra ya Razan? Rendra, ikra ya Rendra. Ittakhadhu ilaha wahida Nah, artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan menikahi mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Taib.
Tulis makna ayat. Makna ayat. Ayat ini menjelaskan tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Ayat ini menjelaskan tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Yang menjadikan ayat ini menjelaskan tentang, catat, nanti sisanya baru ditambah. Ayat ini menjelaskan tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Ini dalil yang keberapa? 3. Yang menjadikan para ulama mereka sebagai Tuhan. Para ulama mereka sebagai Tuhan. Ayat ini menjelaskan tentang kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan para ulama mereka sebagai Tuhan. Hah? Nanti. Ini nanti. Iya. Nanti saya jelaskan makanya. Ayat ini menjelaskan tentang kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan dengan cara mentaati mereka, dengan cara mentaati mereka dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya. Lihat baik-baik sini. Sudah semua ya? Ayat ini menjelaskan tentang kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan para ulama, pendeta, rahib, kiai, ustadz sebagai Tuhan selain Allah. Dengan cara bagaimana? Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik taat kepada pendeta, rahib, kiai, ustadz dalam perihal menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh bagaimana? Nah, ridha. Kata Allah dilarang haram makan babi. Tidak agama lain menghalalkannya. Baik. Itu contoh jelas nyata. Ya, kata Allah haram makan babi. Lalu para pendeta, para rahib, pendeta ulamanya Nasrani, rahib ulamanya Yahudi, ya, halal makan babi. Lalu kaum Yahudi Nasrani taat kepada pendeta, bukan taat kepada Allah. Maka ini namanya menjadikan pendeta Yahudi sebagai apa? Tuhan. Dalam perihal menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah ini jadi begini, ya.
taat dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, atau sebaliknya. Maaf, apa maksud sebaliknya? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, contoh kiai ustadz bagaimana? Kiai Ustadz kayak di sekumpul itu menghalalkan ziarah kubur berlebihan. Nah, jangan nyebutkan nama, apalagi kita direkam, bahaya nanti. Ya, gini. Contoh yang lain, yaitu ada kiai atau jika ada kiai atau ada ustadz yang memerintahkan untuk mencuri. Ada begitu. Wahai santriku, saya misalkan bilang ke santri Andika, Dika, kamu tidak akan sampai ilmumu tinggi, kamu tidak akan sakti mandraguna kecuali dengan mencuri. Padahal mencuri apa? Allah haramkan. Jika Andika taat kepada saya, maka dia mencuri, maka berarti Andika sudah menjadikan saya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena taat dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Paham ini? Dulu begitu, saya pernah dengar ceramah, kalau ingin sampai derajat orang yang ma'rifat harus menjadi orang gila dengan cara telanjang depan umum. Siapa yang taat, ini berarti dia sudah mentaati selain Allah dalam perihal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Paham ini para ikhwah? Nah, maka ini adalah kesyirikan. Sedangkan lihat, sedangkan orang Islam yang bertauhid bagaimana? Dia cuma hanya taat dan patuh, apa? Kok 8 sih? Dan patuh kepada siapa? Allah semata. Ardan, kenapa tidur? Bangun. Ya, hanya taat kepada Allah semata. Ini para ikhwah. Ya, Ardan, coba jawab. Bagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan? Dengan menaati perkataan pendeta yang menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Bagaimana menjadikan kiai dan ustadz serta ulama sebagai Tuhan? Contohnya seperti Ustaz yang Andika tadi, Ustaz menyuruh Andika mencuri agar belajarkan tinggi dan Andika mengikutinya. Ini berarti wali, tidur-tidur paham dia. Ya, jangan tidur di kelas, ya. Kurang adab kalau tidur di kelas. Orang lagi ngomong kita tidur. Itu kurang adab. Ya, Ardan? Nah. Taib, catat hubungan ayat dengan bab. Itu mau digambar. Oh iya, gambar. Ingat ya, kita di masyarakat tidak boleh menyebutkan nama kelompok, ya. Nanti menjadi apa? Menjadi kegaduhan di masyarakat. Apalagi nanti kalau para santri pulang, ya, jangan asal ponis, asal tuduh. Ini syirik, ini syirik. Nggak boleh. Nanti akan ditanya, pesantrennya mana? Kiainya siapa? Nah, saya lagi yang kena nanti. Ya, hati-hati.
Kita bisa menjelaskan kebenaran tanpa harus menyebutkan merek, tanpa harus nama kelompok, sehingga tidak menjadi gaduh di masyarakat. Tidak diperbolehkan, ya. Siapa yang baju sasirangannya tidak pas? Pas semua? Alhamdulillah. Siapa yang celana hitamnya tidak pas? Kekecilan, kebesaran? Kebesaran. Rozan pas, Rozan? Dan saya berharap dari ujung kaki sampai kepala harus seragam. Namanya juga seragam. Maka kaos kakinya seperti yang dipakai oleh Rendra ini. Ya, hitam, kemudian di bawahnya, kemudian putih di atasnya. Akbar kurang tepat, hitam semua. Ya. Harus yang seperti itu. Karena kita di pesantren ilmu santrinya harus bersih, rapi, kemudian mandiri. Bersih, rapi, kemudian mandiri. Sudah belum? Hubungan ayat dengan bab, catat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini hari terakhir saya ngajar pada semester ini. Insya Allah semester depan kita bertemu lagi. Semester genap. Dan saya berharap seperti yang saya nasihatkan pada sholat subuh, apa? Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Itu pengalaman saya pribadi. Kalau mau ulangan, ujian, mendekat kepada Allah. Banyaki amal-amal saleh, banyaki sedekah, ya, banyaki amal-amal saleh agar dimudahkan oleh Allah. Ya. Sedekah sama Dika mau belanja apa nih saya ini? Ya, begitu. Sedekah mau belanja apa gitu. Itu namanya sedekah. Atau pas lagi nelpon, orang tuanya beritahu, banyak sedekah mak, saya akan ulangan mak gitu. Itu boleh berdoa kemudian berdoa kepada Allah. Taib, hubungan ayat dengan bab, catat waktu kita sedikit harus selesai bab ini. Hubungan ayat dengan bab. Ayat ini menunjukkan haramnya ayat ini menunjukkan mengamalkan tauhid yang sempurna dengan cara, saya ulangi, ayat ini menunjukkan mengamalkan tauhid dengan sempurna dengan cara, mengamalkan tauhid dengan sempurna dengan cara taat dan patuh hanya kepada Allah. Taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan tauhid dengan sempurna, taat dan patuh hanya kepada Allah. Faedah ayat. Faedah ayat. Faedah ayat. Haram menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Haram menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Haram
menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya. Haram menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya. Taib. Man yurid yaqra ayat yang keempat. Fadri iqra. Yang keempat, Al-Baqarah 165. Asyaddu hubban lillah. Artinya Taib. Catat makna ayat. Ayat ini menjelaskan makna ayat. Ayat ini menjelaskan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang mencintai selain Allah. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang mencintai selain Allah. Sebagaimana mencintai Allah. Ayat ini menjelaskan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah. Yang dibarengi bareng, sama, yang disamai, diikuti boleh juga, yang diikuti dengan rasa pengagungan, yang diikuti dengan rasa pengagungan, yang diikuti dengan rasa pengagungan terhadap yang dicintai. Dan rasa penghinaan diri terhadap yang dicintai. Dan rasa penghinaan diri terhadap yang dicintai. Saya ulangi, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang musyrik adalah orang yang mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah, yang diikuti dengan pengagungan terhadap yang dicintai dan penghinaan diri terhadap yang dicintai. Sekarang perhatikan sini, mencintai. Mencintai jenis ibadah adalah kecintaan yang diikuti dengan pengagungan yang dicintai dan penghinaan diri kepada yang dicintai. Maka ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah.
tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, maka ini kesyirikan. Kecintaan yang diikuti, ini kurang, yang diikuti dengan pengagungan, ini pengagungan yang dicintai. Artinya kita mencintai Allah, kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan penghinaan diri, kita menghinakan diri hadapan Allah, maka kita sujud, maka kita doa, kita ruku, itu menghinakan diri kepada Allah. Maka kecintaan seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya, jika diberikan kepada selain Allah, ini kesyirikan. Diberikan kepada orang yang sudah mati, diberikan kepada jin, diberikan kepada malaikat, nabi, nggak boleh. Itu kesyirikan. Nah, di sana ada kecintaan jenis kedua. Perhatikan, kecintaan jenis kedua, yaitu kecintaan yang berupa kasih sayang. Seperti contoh, orang tua cinta kepada anak, kakak cinta kepada adik, paman cinta kepada keponakan. Siapa lagi? Suami cinta kepada istri. Manusia cinta kepada binatang piaraan. Siapa yang punya piaraan di rumah? Apa piaraannya? Kucing. Saya punya piaraan hamster. Ya. Saya banyak, yang mati cuma 5, sisanya masih 15. Nanti saya akan bawa ke pesantren. Nah, ini kasih sayang yang boleh. Ini boleh. Bukan syirik. Kenapa? Karena dia kasih cinta, kasih sayang. Ya. Taib. Di sana ada yang ketiga. Cinta berupa kebiasaan. Orang lapar, cinta kepada makanan. Orang haus, cinta kepada minuman. Orang ngantuk, cinta kepada kasur, dan seterusnya. Ini cinta yang boleh juga, karena di dalamnya kita tidak ada pengagungan, tidak ada penghinaan diri. Ya Allah kasur, ya Allah, kan enggak? Kan tidak mengagungkan kasur kita, tetapi kita cinta kepada kasur. Nah, ini boleh, ya. Taib. Faedah ayat tidak ada, ya. Faedah ayat tidak ada. Sekarang dalil yang ke 5 menit lagi. Hubungan ayat dengan bab. Ya, silakan catat. Hubungan ayat dengan bab. Ayat ini menunjukkan mengamalkan tauhid dengan sempurna, mengamalkan tauhid dengan sempurna, mengamalkan tauhid dengan sempurna harus mencintai hanya Allah semata. Harus mencintai hanya Allah semata.
hanya Allah semata. Taib. Dalil yang kelima saya baca. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedang hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Makna hadis. Catat. Makna hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mengamalkan tauhid dengan sempurna adalah hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mengamalkan tauhid dengan sempurna adalah Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mengamalkan tauhid dengan sempurna adalah beribadah kepada Allah dan kafir kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah dan kafir kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah dan kafir kepada selain Allah. Hubungan hadis dengan bab. Sampai 5 aja terakhir ini. Hubungan hadis dengan bab sama dengan makna hadis. Sama dengan makna hadis. Faidahnya saja yang beda. Dan ini antum catat ya, nih dicatat nih, di gambar ini. Faedahnya makna, catat dari makna dari hisab perhitungan. Makna faedah ayat, faedah hadis. Perhitungannya terserah kepada Allah. Adalah terserah kepada Allah, yaitu hisab perhitungannya adalah terserah kepada Allah, yaitu nasibnya di akhirat terserah Allah. Nasibnya di akhirat terserah Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai buat kita. Adapun keterangan di belakangnya itu semuanya sama dengan apa yang saya jelaskan. Silahkan baca sendiri. Ini adalah pertemuan terakhir dalam semester ganjil ini untuk pelajaran akidah. Saya berterima kasih kepada para santri sekalian sudah semangat, kemudian aktif belajar, dan seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, Razan mengumpulkan buku teman-temannya. Kalau yang bukunya masih ada di kamar, maka silahkan kumpulkan dengan saya nanti di masjid. Waktu paling terakhir Isya. Ya, setelah sholat Isya. Ya, waktu paling terakhir setelah sholat Isya. Siapa yang mau mengumpulkan dan lengkap berarti mendapatkan 200 nilai PHK.
Ya, kalau lengkap berarti kurang. Tapi dengan berarti saya. Sesuai dengan kelapangan hati saya nanti. Masih ada waktu sampai Isya. Ustaz, anak kumpul ke Ustaz Isya. Yang sekarang sudah lengkap silahkan kumpulkan di Aku belum. atau kumpulkan Isya saja ya. Isya saja. Ya, dan jangan lupa bukunya dikasih nama. Kalau nggak saya nggak tahu ini buku siapa. Bukunya dikasih nama. Kalau nggak ada saya nggak tahu ini buku siapa. Kalau nggak ada nama saya nggak kasih nilai. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lupa digambar.